Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, 2 hari terakhir ini bacaan Injil yang kita dengarkan masih berkecimpung seputar seputar pernyataan atau seputar suatu topik yang disampaikan oleh Yesus, yaitu tentang kerajaan surga melalui perumpamaan. Dan perumpamaan yang diangkat dalam bab 13 ini adalah bab 13 ayat 1 sampai 23 ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi dari bab 13 ayat 1 sampai sekian, Yesus berbicara tentang kerajaan atau tentang firman Allah, ya, dan juga tanggapan manusia dengan perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih, ya. Dan tentu di sini perumpamaan yang diambil oleh Yesus tentu perumpamaan yang senantiasa berhubungan dengan fakta alamiah yang dimengerti oleh para pendengarnya. Benih itu pasti didengar oleh atau pasti dimengerti oleh para pendengar Yesus pada waktu itu. Dan tentunya segala peristiwa yang berkaitan dengan tempat benih itu ditaburkan atau tanah di mana benih itu ditaburkan tentu juga dimengerti oleh para pendengarnya. Dikatakan di situ bagaimana benih itu ketika ditaburkan di pinggir jalan, konsekuensinya tentu dipahami oleh para pendengarnya. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu, tentu konsekuensinya juga akan diketahui oleh para pendengarnya. Lalu kemudian benih yang ditaburkan di semak duri juga, ya, diketahui. Dan pada akhirnya benih yang ditaburkan di tanah yang subur, ya, tentunya benihnya juga atau konsekuensinya itu benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Jadi singkat kata, ya, bahwa perumpamaan itu ya untuk membawa masuk ke pemahaman, pengertian para pendengarnya pada inti apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, sehingga tadi kita mendengar, ya, bagaimana Yesus kemudian menggambarkan perumpamaan itu secara secara terang, ya, atau secara mengungkapkan perumpamaan itu secara terang, ya. Di mana Yesus setidaknya ada 2 titik atau 2 poin besar yang disampaikan di sana, ya. Yang pertama itu firman itu adalah benih Allah. Benih itu adalah firman Allah. Sedangkan tanah itu adalah
karakter manusia atau manusia yang menanggapi benih yang jatuh itu. Jadi karakter itu tadi disimbolkan atau digambarkan oleh Yesus ya. Karakter manusia itu digambarkan oleh Yesus tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan atau benih yang jatuh di pinggir jalan ya. Atau lalu kemudian benih yang jatuh di semak duri dan pada akhirnya benih yang jatuh di tempat atau di tanah yang baik ya. Jadi itulah gambaran atau gambaran karakter manusia ketika mendengarkan firman Allah. Jadi firman Allah itu ya ketika disampaikan di mana dikatakan Yesus ya kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Itu ya. Datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itu berkaitan dengan benih yang jatuh di pinggir jalan ya. Lalu kemudian Yesus pun melanjutkan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar apabila datang penindasan karena penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Ya, itu gambaran yang berikutnya. Dan gambaran yang berikutnya adalah bagaimana benih jatuh dalam semak duri. Jadi di situ dikatakan bahwa benih yang jatuh di semak duri adalah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan benih yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Bahkan ketika firman Allah itu disampaikan kepada manusia, ada banyak tanggapan dari manusia. Yang pertama dari mungkin saja ya, wah manusia menanggapinya mewakili tanah yang di pinggir jalan ya, benih yang jatuh di pinggir jalan. Firman itu disampaikan lalu ditanggapi oleh orang-orang yang mempunyai hati atau pengertian di pinggir jalan ya. Jadi benih itu sempat ketika mereka mendengarkan firman Allah itu, mereka sempat merasa bahwa firman Allah itu ya baik untuk mereka ya, sangat memberikan mereka sebuah pencerahan. Tetapi ketika datang sejahat atau ketika ada godaan, lalu firman yang didengarkannya tadi tidak ditanggapi atau tidak dimengerti atau tidak dihayati dan mengikuti godaan firman itu, sehingga firman itu pun tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Demikian pun ketika benih yang jatuh di pinggir atau di tanah berbatu ya. Jadi benih itu sempat tumbuh ketika orang itu mendengarkan firman yang disampaikan, dia dengan gembira menerimanya. Tetapi pengertiannya terhadap firman itu mengalami kekandasan, boleh dikatakan seperti itu, ketika dia berhadapan dengan penganiayaan karena firman itu. Ketika dia diancam sedemikian rupa, maka dia pun ya pergi meninggalkan firman itu yang sebenarnya itu menjadi landasan bagi dia ya, kekuatan bagi dia ya untuk berpegang teguh terhadap berbagai fenomena ya, kejahatan, penindasan itu ya. Ketika ada penindasan kan dia lari. Jadi firman itu ya hanya sebatas sebentar saja bertumbuhnya, sebentar saja dimengertinya, lalu ketika ada godaan penindasan ya dia pun pergi murtad. Dan yang terakhir adalah berikutnya itu adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Jelas di situ ya dikatakan ya ketika ada firman itu, firman yang ditaburkan pada hati atau pribadi manusia yang bersemak duri itu ya. Jadi ketika kekhawatiran dunia ini, kekayaan dunia menghimpitnya sehingga dia tidak berbuah. Artikan kekayaan dunia ini, kekhawatiran dunia ini menjadi fokus perhatiannya sehingga benih itu pun tidak berbuah. Pengertian pun tentang firman itu pun ya tidak mendalam. Jadi pada akhirnya Yesus pun mengatakan benih yang jatuh di tanah yang baik itu adalah mereka atau manusia yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudara-saudari, benarnya ya mungkin saja Tuhan pada saat ini mengkritik kita ya, diri kita masing-masing, saya, Anda semua ya.
ketika gereja menyuarakan firman Allah, menyampaikan firman Allah, serta membuka pesannya untuk kita. Mungkin pada saat kita mendengarkan itu, kita tertarik ya. Tapi ketika datang godaan, ketika datang penindasan, ketika datang kekayaan-kekayaan yang menghimpit kita, yang menjadi fokus perhatian kita kepadanya, semuanya itu firman yang kita dengar itu menjadi buyar ya, tidak bermakna. Nanti kan fokus fokus perhatian kita tidak pada firman itu, tetapi pada diri kita sendiri ya, yang singkat kata ya, yang khawatir dengan dunia ini, khawatir dengan diri kita sendiri. Padahal Tuhan mengatakan siapa yang menyelamatkan, atau siapa yang siapa yang menyerahkan nyawanya karena aku, maka dia menyelamatkan nyawanya. Karena firman itu, maka dia menyelamatkan nyawanya. Pada akhirnya ya, mungkin kita mempunyai hati yang baik untuk mendengarkan firman itu, maka firman itu pun kita yakin bertumbuh dan mempengaruhi seluruh diri kita, sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita. Yang tentunya kehadiran kita di tengah orang banyak itu menjadi kehadiran yang bermakna untuk kehidupan. Bapak Ibu, menjadi refleksi baik kita itu menjadi tanah yang mana ya, karakter tanah yang mana, kita sendiri yang bisa menjawabnya. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.